Ya. Apakah benar tahapan puasa ada 3, Pak Ustadz? Awal-awal puasa diwajibkan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin maksudnya ke sana. Kalau ke sana saya jawabnya gini. Tahapannya ada 3, betul. Diwajibkan puasa tahapannya ada 3. Tahapan pertama adalah dulu sebelum kita diwajibkan atau umat Islam diwajibkan puasa di bulan Ramadan, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabatnya diwajibkan puasa setiap 3 hari setiap bulannya. Jadi Muharram 3 hari setiap bulannya, ya. Terus Safar 3 hari setiap bulannya. Rabiul Awal terus setiap hari setiap bulannya. Dan mereka bebas memilih mau puasa atau enggak. Kalau yang enggak puasa itu mereka bayar fidyah. 1 hari yang ditinggalkan 1 mud. 1 mud itu seukuran 625 gram gandum. Nah itu 1 hari tidak puasa. Boleh milih. Tapi andaikan dia puasa itu lebih baik kan gitu kan? Gitu. Dalam surat Al-Baqarahnya gitu. Itu tahapan pertama. Jadi 3 hari setiap bulan. Plus ditambah puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa tanggal 10 bulan Muharram. Plus itu sudah beres. Dan itu boleh milih. Boleh puasa atau tidak. Yang tidak puasa bayar fidyah. Tahapan yang kedua adalah tahapan di mana bulan Ramadan ini diwajibkan puasa. Itu tahapan kedua. Ya. Ayyamam ma'dudat. Terus tafsirannya itu adalah syahrul Ramadan. Hari-hari tertentu itu maksudnya adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau enggak 29 hari, 30 hari. Dulu itu enggak ada sahur. Jadi maghrib buka, kan? Buka, salat maghrib, terus salat isya. Setelah salat isya boleh makan, boleh minum, boleh jima dengan istri, ya. Nah, setelah itu tidur. Setelah itu tidur, sudah tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, tidak boleh bergaul dengan istri lagi. Meskipun dia bangun jam 3, jam 4, masih ada waktu nggak boleh. Ya tetap, dia batasannya itu boleh makan, boleh minum adalah sebelum dia tidur. Misalkan katakan jam 9 dia tidur, udah start dari situ dia puasa. 9 sampai nanti subuh, masuk lagi, maghrib baru buka, nah gitu. Dulu gitu, tahapan keduanya seperti itu. Tahapan keduanya seperti itu puasa. Karena ada yang istilahnya apa ya, kelupaan. Jadi bangun tidur lupa bersenggama dengan istrinya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, katakanlah mungkin jam 1, jam 2 ngendusin. Lapor kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, tadi malam saya enggak sengaja mendatangi istri saya. Bagaimana itu? Nah, turunlah ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimalu anakum fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Nah, baru ada sahur di situ. Itu ceritanya ada sahur. Tahapan ketiga itu. Jadi boleh kita setelah bangun tidur, katakanlah bangun kita tidur di tengah malam, kita boleh masih boleh makan, boleh minum, boleh bergaul dengan istri sampai terbitnya fajar. Itu ceritanya ada sahur dari situ. Itu tahapan ketiga. Kalau maksud pertanyaannya itu. Salat pun demikian ada 3 tahapan. Ini ada dari Musnad Imam Ahmad, riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Itu kira-kira. Pertanyaan selanjutnya, ada yang mau nanya dulu? Silakan. Tadi disebutkan puasa itu dimulai waktu pas lagi perang
turun ayat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, adalah tahun kedua Hijriah, bulan Sya'ban, akhir-akhir bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan awal-awal bulan Sya'ban. Nah, berarti kan setelah Sya'ban Ramadan. Kebetulan akhir dari bulan Sya'ban itu ada peristiwa penjegatan kafilah dagang oleh Nabi SAW kepada rombongan kafilah dagang Abu Sufyan. Itu ada ceritanya, itu panjang banget. Sehingga terjadilah perang Badar. Jadi ketemu mereka pasukannya di perang Badar. Dari Mekah itu kan ada 1000 pasukan, ketemu dengan 314 pasukan muslimin di Badar. Nah, itu ketika pas perangnya itu adalah pas bulan Ramadan. Pas itunya bulan Ramadan, pas perangnya. Diwajibkannya itu adalah Sya'ban. Nyata. Dan ketika Fathul Mekah pun, ketika Nabi SAW sedang puasa. Fathul Mekah kan sedang puasa beliau. Ini malah diceritakan 19 hari di Mekah waktu itu. Dan di situ ada syariat bahwa orang yang bepergian itu boleh berbuka, bahwa itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan pergi kita ke Madiun nih, pulang kampung, boleh kita buka puasa. Ya, itu. Ada lagi? Sebelum turun ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada puasa, cuma belum ada syariat puasa di bulan Ramadan. Puasanya ada, tapi sebulan 3 hari itu. Dan sekarang masih suka diamalkan oleh sebagian orang kan, namanya Ayyamul Bid. Ya saudara, 13, 14, 15. Itu boleh. Cuma pilihan muslimin pada waktu itu boleh puasa boleh tidak. Karena ada 3 tahapan tadi. Tahapan pertama itu ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam jauh-jauh ayatnya turun sebelum ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, itu adalah turunnya ketika bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya. Nangkap ya? Meskipun bahasa nangkap ya.